warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Kusrini. Saya mahasiswa PPG gelombang 2 tahun 2023 di Universitas 11 Maret Surakarta. Berikut adalah video ukir pembelajaran yang saya ambil pada hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023. Saat ini saya mengajar di Sekolah Inklusi di Sleman, Yogyakarta, yaitu di SD Budi Mulia 2, Panjen, Sleman, Yogyakarta. Saya mengajar siswa tunagrahita ringan di kelas 5. Video pembelajaran ukir ini adalah video pembelajaran dengan program layanan khusus untuk siswa saya. Materi yang saya ambil dengan tema udara bersih dan subtema cara tubuh mengolah udara bersih. Model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan Lufna dan Miss Janika. Bagaimana kabarnya Lufna hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Terus tadi ke sekolah diantar siapa? Ayah dan mama. Oh, ayah dan mama. Di tempat Lufna tadi hujan tidak? Hujan. Di sekolah tadi hujan. Lufna tadi turun dari mobil pakai payung? Yang pakai guru. Oh, guru yang mayungin. Oh iya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoanya seperti biasanya. Sudah siap untuk berdoa? Sudah. Oke, wahid, isnan, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Miss Denika tanya dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Hari ini hari apa, Nak? Senin. Oke, hari Senin. Tanggal berapa? 4 Tanggal 4. Bulannya bulan apa? Sekarang bulan yang baru. Bulan apa, Desember. Kemarin sudah bulan November. Sekarang kita berganti bulan di bulan Desember. Tahunnya tahun berapa? 2023. Ini bulan terakhir di tahun 2023. Besok sudah berganti bulan, berganti tahun. Nah, Miss mau tanya, Lufna masih ingat dengan pembelajaran kemarin? Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Tentang organ pernafasan manusia. Manusia. Manusia itu bernafas dengan apa? Paru-paru. Pintar, dengan paru-paru. Hebat Lufna. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Kalau hari ini Miss Denika sudah bawa hewan-hewan. Kira-kira akan belajar apa? Hewan-hewan. Hewannya apa yang akan kita pelajari? Masih ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Kita akan belajar tentang sistem pernafasan dan organ pernafasan pada hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Miss Denika akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, ya, Miss Denika. Nah, apa saja ya tujuannya? Yap. Tujuan pembelajaran untuk kita hari ini yang pertama adalah, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan organ pernafasan pada hewan. Itu tujuan yang pertama. Jadi nanti ada video pembelajaran yang Miss Denika tampilkan. Ada penjelasan tentang organ pernafasan. Nah, Lufna diharapkan nanti mampu mengenal organ-organ pernafasan pada hewan. Yang kedua, setelah membaca dan mengamati teks, peserta didik mampu menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Nanti Miss Denika akan tayangkan sebuah cerita. Kita akan menggali informasi menggunakan kata tanya adik Simba. Terus yang berikutnya lagi, melalui media kuisis, kita akan bermain game seru ya. Peserta didik mampu memilih kata tanya adik Simba. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mereka, dan bagaimana. Disingkat dengan adik Simba. Yang terakhir tujuannya adalah melalui kegiatan membaca
dan mengamati teks, peserta didik mampu membuat peta konsep menggunakan kata tanya adik si Mbak. Jadi nanti Lufna akan diajak untuk membuat peta konsep. Peta konsepnya digali menggunakan kata tanya adik si Mbak. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, supaya hari ini belajarnya lebih semangat, kita ice breaking dulu yuk. Kita senang-senang dulu. Lufna mau? Oke, kalau batuk boleh minum dulu. Lufna bawa air minum? Nah, bisa aku sebelah situ. Nah, oke. Yuk, 1, 2, 3. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 orange juice, orange juice. Nah, sekarang lebih semangat? Lebih semangat ya. Kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya. Nah, Miss Denika akan menampilkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Ikan. Ikan. Ikannya ada di mana? Ikannya kira-kira hidupnya di mana ini? Air. Di air. Di sebuah apa? Ini coba dilihat di gambar ini, ikannya berada di sebuah apa? Kolam kah? Di kolam apa atau di akuarium? Di apa ya? Coba Lufna lihat. Ikan ini ada gambar ikan. Nah, ikannya ini hidupnya di mana? Di kolam atau di akuarium? Kolam. Di kolam, coba diperhatikan. Ini kan ada sebuah kaca, ada airnya. Itu namanya akuarium. Kalau kolam itu lebih besar. Nah, ini kan kecil. Ini adalah ikan hias. Jenis ikannya ikan mas koki namanya ya. Ini adalah ikan yang dipelihara di akuarium. Coba Miss tanya, kalau ikan yang hidup di air seperti ini, kira-kira dia bisa bernafas nggak ya? Bisa. Bisa? Enggak. Kalau enggak berarti ikannya mati dong. Bisa. Bisa, iya, bisa bernafas. Lufna tahu ikan ini bernafasnya dengan apa? Sama dengan kita atau tidak? Sama dengan kita atau tidak? Tidak. Tidak. Kira-kira dengan apa? Nah, tahu tidak Lufna? Sang. Oh iya, pintar. Iya, ikan itu bernafasnya tidak sama dengan kita manusia. Dia punya alat pernafasan sendiri, namanya insang. Nah, Miss Denika juga akan mengenalkan beberapa alat pernafasan hewan yang lain. Nah, ya kita sudah mengenal ya, ini ada gambar ikan yang dipelihara di akuarium. Ikan itu tetap bisa hidup di akuarium itu karena dia bisa bernafas dengan insang. Sekarang Miss akan menampilkan video. Videonya ini kita akan belajar tentang beberapa hewan dan alat pernafasannya ya. Perhatikan sama-sama ya. Pelajaran yang lalu kan kita belajar tentang alat pernafasan manusia tuh. Gimana dengan alat pernafasan hewan? Sudah pada tahu belum? Hewan juga makhluk hidup yang bernafas dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida loh, Pipo. Iya Lula, tapi setiap hewan punya sistem pernafasan dan alat pernafasan yang berbeda dan unik dan disesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Ayo kita bahas lebih lanjut keunikan dan perbedaan sistem pernafasan dari setiap jenis hewan. Jadi ini ya, mamalia atau hewan yang jenisnya anaknya bernafas dengan paru-paru. Termasuk mamalia yang hidup di air seperti paus, lumba-lumba, dan dugong. Mamalia air dilengkapi dengan hidung yang memiliki tato yang menutup saat mereka sedang menyelam di bawah air. Bahkan, ikan bernafasnya dengan insang. Kalau burung, alat pernapasannya terdiri atas hidung, batang tenggorok, paru-paru, dan satu alat pernapasan istimewa yang membantu burung saat terbang yang disebut dengan pundi-pundi udara. Serangga memiliki spirakel dan trakea sebagai alat pernapasan. Nah, coba Miss Denika ulangi lagi Lufna yang menjawab. Tadi kan Miss bantu. Nah, ini hewannya namanya apa? Harimau. Harimau. Harimau bernafas dengan apa? Paru-paru. Pintar. Nah, ini mamalia laut. Ini hewannya namanya apa? Hewannya dulu namanya apa? Paus. Paus. Bernafasnya dengan apa? Paru-paru. Pintar. Sekarang yang ini
Yang tadi dipelihara di akuarium namanya apa? Ikan. Pintar bernafasnya dengan apa? Paru. Ikan ini ada samping kanan samping kirinya. Sang. Pintar, hebat. Nah, sekarang yang suka terbang. Paru. Ini namanya hewan apa? Ini loh yang suka terbang. Wush. Namanya hewan apa? Terus bertengger deh di pohon. Burung. Pintar bernafasnya dengan apa? Paru. Paru. Dan saat terbang dia bernafas dengan apa? Keluarkan Dengan pundi-pundi udara. pinter. Yang terakhir, wah ini sejenis Insan. serangga. Serangga bernafas dengan apa serangga? Insan. Serangga bernafas dengan Kayak. Nah ini tadi Lufna sudah bisa menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 hewan dengan alat pernafasannya. Nah sekarang kita akan lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu Miss Denika sekarang punya sebuah cerita. Cerita ini ada kaitannya sama ikan yang kita lihat tadi kan? Baru tadi pertama kita melihat ikan di akuarium. Nah Miss Denika ada gambar yang lain lagi tentang ikan. Nah yuk kita sama-sama lihat ya. Ikannya sama nggak ya dengan itu? Nah seperti ini. Ya, Miss Denika punya sebuah cerita. Sekarang coba Lufna baca dulu, perhatikan dulu ceritanya sambil dibaca pelan-pelan. Dayu dan ikan hias. Kita bisa mencari informasi dari cerita ini. Caranya dengan menggunakan kata tanya. Nah, kata tanya tadi, Lufna masih ingat katanya tadi ada apa saja? Masih. Ada apa saja? Coba sebutkan. Dayu. Ada kata tanya apa yang pertama? Apa? Terus? Mengapa? Terus? Siapa? Kapan? Pintar. Terus? Di mana? Oke, pintar. Nah, Lufna masih ingat ya. Nah, untuk mencari informasi ini kita bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya itu ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Biasa disingkat dengan adiksimba. Dengan apa? Adiksimba. Adik apa? Dik di mana? Dik kan ada kanya. Kanya pakai kapan? Terus siapa? Sim M-nya mengapa? Bannya bagaimana? Nah itu kita akan mencari tahu tentang apa sih gunanya, kapan sih kita memakainya. Nah, Miss Denika akan tampilkan PowerPoint mengenai penjelasan tentang kata tanya. Ya, Miss Denika siapkan PowerPoint-nya. Nah, ini dia PowerPoint-nya. Ya, bisa dilihat? Ya. Apa? Tentang kata tanya. Kata tanya itu apa ya? Yang pertama, apa itu kata tanya? Bisa Nika jelaskan. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Jadi kata tanya ini dipakai untuk menanyakan sesuatu yang menginginkan jawabannya. Kemudian apa saja ya ciri-ciri kata tanya? Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Jadi kalau di situ ada kata tanda tanya, itu pasti kalimat tanya. Yang kedua, kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Ya pasti ya. Jadi ciri-cirinya ada dua. Yang pertama, kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimat, sama kata tanya terletak di awal sebuah kalimat tanya. Terus berikutnya, apa saja ya jenis kata tanya? Nah, kita cari tahu satu persatu. Yang pertama, kata tanya apa? Apa? Tadi adik Simba A. Adik apa? Kapan
kita pakai kata apa? Si. Untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan keadaan atau perbuatan. Jadi kata apa ini dipakai untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan suatu keadaan atau perbuatan. Terus jawaban dari kata tanya biasanya berupa penjelasan. Jadi yang diminta pasti akan menjelaskan kalau kita pakai kata tanya apa. Contoh, Miss Danika sudah sertakan contoh supaya Lufna paham. Kalau bertanya gini, apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Apa yang kamu lakukan sepulang sekolah? Belajar. Belajar. Nah, coba kira-kira ini contoh jawabannya ya. Pertanyaannya kan apa? Nah, berarti dijelaskan. Iya. Setiap pulang sekolah, aku biasanya mandi terus istirahat. Nah, di situ kata apa tadi untuk menyatakan sesuatu? Jawabannya pasti penjelasan. Paham? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke kata tanya yang kedua. Apakah itu? Siapa? Nah, gunanya untuk apa? Untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Jadi kalau kita menggunakan kata tanya siapa, itu pasti kita menanyakan orang. Jawabannya ya pasti ada pelaku di situ, ada orang di situ. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Siapa yang memakai sepatu putih itu? Nah, kan di situ ada tanya siapa, berarti kan pasti jawabannya orang. Nah, siapa? Oh, ternyata Lufna yang pakai sepatu putih. Apakah benar? Oh, ternyata benar. Nah, ini adalah beberapa kata tanya. Tadi ada kata apa saja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kalau disingkat apa? Adik, Simbana. Supaya Lufna lebih jelas tentang penggunaan kata tanya ini, Lufna nanti akan belajar membuat mind map, membuat peta konsep. Peta konsepnya tadi mencari informasi dari cerita Dayu. Tadi Dayu dan apa? Dayu dan ikan hias. Nanti akan dicari informasinya dengan cara apa? Dengan menggunakan kata tanya. Seperti ini peta konsepnya. Nah, Lufna akan membuat seperti ini. Ya. Nah, Lufna akan membuat seperti ini. Nah, ini namanya peta konsep. Nah, ini nanti Miss Danika bagian LKPD-nya, Lufna akan mengisi peta konsep ini berdasarkan apa? Berdasarkan cerita ikan hias Dayu dan ikan hias, ya. Siap? Siap. Supaya lebih paham lagi penggunaan kata tanya tadi, Lufna nanti isi di sini ya. Kemudian kita akan bahas bersama-sama. Miss Danika bagikan LKPD-nya seperti itu. Lufna siapkan alat tulisnya. Ya, Miss Danika bagikan LKPD-nya. Ya. Ini LKPD-nya. Ya, alat tulisnya Lufna dikeluarkan sayang. Oke. Ada? Sudah jelas belum Lufna untuk pengerjaan LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan? Ini kapan? Iya itu jadi ada kata apa, siapa, di mana, kapan. Kemudian itu nanti dicari informasinya dari cerita ini, dicari informasinya dari cerita Dayu dan ikan hias. Nah, jadi ini mencari informasi dari Dayu dan ikan hias menggunakan kata tanya dengan membuat peta konsep. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selamat mengerjakan ya. Jangan lupa dikasih nama. Ya, ini boleh dibaca lagi. Ceritanya boleh dibaca lagi. Kemudian nanti dibubuhkan di sini jawabannya. Ini kata apa? Tadi sama kan? Ya, dibaca soalnya, Nak. Apa ikan hias yang dipelihara? Yang dipelihara Ayu ikan hiasnya apa namanya? Dicari di sini. Ikan hias. Namanya ikan apa? Hias. Iya, nama ikan hiasnya namanya apa? Kaki ikan. Dibaca coba dari sini. Dayu memelihara banyak ikan hias
jenis ikan mas koki. Berarti apa yang dipelihara Dayu? Mas koki. Ikan Ikan mas koki. Coba ditulis gitu caranya. Oke, sip. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, kita cocokkan bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Lufna baca punya Lufna, Miss Denika nyimak dari layar yang sudah Miss Denika tampilkan di situ. Oke, jangan lupa sudah dikasih nama worksheetnya? Sudah. Oke, sip. Sekarang kita mulai dari paling atas. Lengkapilah peta konsep di bawah Mas ini. koki. Dibaca dulu soalnya ya. Miss Denika bacakan dulu. Apa ikan hias yang dipelihara? Apa namanya ikan hias yang dipelihara tadi? Ikan mas koki. Ikan mas koki sih, pintar ditandain kalau benar. Ya, yang kedua, nih. Apa terus pakai kata siapa? Siapa berarti ada pelakunya, ada orang di situ. Siapa yang melihara ikan Dayu. hias? Si pinter. Siapa berarti menanyakan orang, menyebutkan orangnya namanya Dayu. Kemudian di mana? Tadi di mana keterangan tempat? Di mana ikan hias Sebuah itu dipelihara? akuarium. Pinter, tempatnya di mana? Akuarium. Di akuarium. Hebat. Sudah benar? Sudah. Oke, selanjutnya lagi. Pakai kata kapan. Kapan berarti itu ada keterangan waktu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan ikan hiasnya diberi makan kapan? Kok salah ya? Kapan? Harusnya kapan ikan hias diberi makan? Coba Miss Denika cekkan di sini bacaannya. Dayu kapan ya memberi makan ikan hias? Nih, setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Berarti kapan ikan-ikannya dikasih makan? Setiap hari. Lufna sama atau tidak? Beda. Beda. Kalau beda dikasih tanda kalau salah ya. Oke, dikasih salah terus diberi jawaban yang benar, yaitu jawabannya setiap hari. Nah, sekarang coba Miss Denika ulang lagi. Kata tanya tadi ada apa saja? Sebutkan. Di mana? Yang pertama apa? Di mana? Dik. Dik. K berarti depannya K? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Pintar. Itu adalah kata-kata tanya. Biasa singkat dengan apa? Adik, si Mbak. Miss Denika ambil ya worksheetnya ya. Nah, Lufna sekarang sudah lebih paham? Sudah. Oke. Lufna suka bermain game? Suka. Nah, Miss Denika sudah siapkan game. Siapkan game supaya pelajaran kita seru. Nah, kita akan bermain game. Lufna siap bermain game? Sudah. Oke, Miss Denika siapkan dulu gamenya ya. Nanti Lufna akan bermain game menggunakan laptop ini. Nanti gamenya tentang kata tanya. Silahkan Lufna memilih kata tanya yang sesuai dengan soal yang ada di game itu. Siap? Oke, Miss Denika siapkan dulu gamenya. Sudah ready? Sudah. 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan. Nah, oke. Mana mulainya? Coba lagi. Ya. Nah, siap? Kit Pro. Ya, mulai. Yuk, dibaca soalnya. Tuh. Di sini tuh ada. Tanyanya apa? Titik-titik. Usia Pak Banu. Jawabannya usia Pak Banu 45 tahun. Kira-kira pakai tanda tanya apa ya? Berapa? Nah, ya diklik. Salah atau benar? Jawabannya. Wah, betul. Selanjutnya. Banyak banget itunya pengamannya. Nah, sebentar. Ya, selanjutnya. Tanya kamu tidak membawa topi. Kepanduan. Jawabannya. Jawabannya karena ketinggalan di mobil. Kata tanya yang keempat ada? Pakai yang mana? Siapa? Titik-titik. Kamu tidak membawa topi kepanduan. Jawabnya karena ketinggalan di mobil. Nah, pakai yang mana ya? Apa? Ya, coba diklik. Salah nih.
Oh, harusnya pakai mengapa? Karena ada alasannya, ada karenanya, ya kan? Tadi kalau yang ada karena kan pakai mengapa. Hanya Selanjutnya kamu membeli buku ini. jawabnya. Jawab, aku membeli buku ini di toko buku Sumber Ilmu. Nah, berarti pertanyaannya Berarti apa? di mana? Coba. Kata salah. Ya, gimana kata salah ya? Selanjutnya. Nah, Lufna, gimana rasanya belajar hari ini? Enak. Enak, menyenangkan? Lufna senang belajar hari ini? Senang. Ya, kalau senang, kira-kira belajar yang mana, bagian mana yang menurut Lufna yang menyenangkan? Kuis. Tasnya nanti. Kuis. Kenapa? Kuis. Kuis, ya kita bermain kuis tadi menyenangkan ya, karena kita main game tadi ya. Kalau ada yang susah nggak tadi belajarnya? Mudah. Mudah semua, hebat kalau mudah semua. Yuk sekarang kita sama-sama menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini. Tadi kita yang pertama sudah belajar apa? Nulis. Belajar tentang apa tadi? Hewan. Hewannya belajar tentang apanya? Alat Pernafasan. tentang alat pernafasan hewan. Yang kedua kita belajar tentang apa? Tadi yang main kuis tadi tentang apa? Organ. Tentang apa tadi bermain kuisnya? Tentang kata Tanya. Kata tanya ada berapa saja? Ada apa saja? Sebutkan Apa? coba. Pinter. Mengapa? Di mana? Pinter. Siapa? Pinter. Kapan? Satu lagi. Bagaimana ya hari ini hebat. Lufna tadi sudah belajar tentang organ-organ pernafasan pada hewan dan kata tanya yang biasa disingkat dengan adiksi Mbak. Itulah pelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang baru lagi. Nanti materinya tentang apa? Nanti hari pertemuan berikutnya Miss Denika akan membawakan sebuah gambar. Kemudian kita akan belajar menceritakan gambar itu. Nanti dilihat gambar itu seperti apa. Terus kita belajar menceritakan 3 sampai 5 kalimat. Oke? Nah ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dengan membaca hamdalah wahid isnan salasa alhamdulillahirabbil alamin. Bisa nikah untuk pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.